Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, ulama dan hatul ulama, sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mbak, Alhamdulillah. Ya Ustadz, ngomong-ngomong tentang baik, hari ini kita mau bahas tentang pikiran buruk Ustadz. Iya. Nah, gimana sih Ustadz caranya mengendalikan pikiran buruk dalam diri kita, misalnya iri, dengki gitu. Bagaimana agar kita tidak dihinggapi penyakit mental itu Ustadz? Iya. Ya, memang kita kalau masih ada sifat iri dengki itu kan justru membuat kita cepat tua itu kan. Jadi memang iri dengki ini sebenarnya manusiawi ya, tapi harus kita kelola dengan ilmu karena manusia itu ya hampir semuanya itu punya iri. Karena definisi dengki atau hasad itu dalam agama Islam itu adalah tamanni atau tamanna zawalat nikmati an sahibiha sawa ongkanat nikmatu dinin au dunya. Jadi menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, baik itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan yang sifatnya itu agama. Memang hasad ini harus dikelola. Ketika kita ada potensi iri dengki ini harus kita kelola. Karena apa? Kalau menurut Imam Ghazali, dengan kita iri dengki kepada orang lain, sebenarnya itu kedengkian kita kan, harus kita logika seperti itu. Kedengkian kita itu tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan oleh saudara itu. Jadi kita dengki pun nikmat itu tidak akan dihilangkan oleh Allah karena memang jatahnya nikmat itu sudah dikasihkan. Karena makanya kenikmatan itu kalau sudah jatahnya itu kan mau ada orang menghalangi tetap ada ke kita kan. Istilahnya rezeki kita ya rezeki kita. Rezeki itu tahu alamatnya, udah ada alamatnya. Nah, dan kalau kita dengan iri dengki itu justru akan menjadi penyakit hati kita. Kita nggak happy. Kita iri ada tetangga kita, sosial miro kan. Tetangga kita punya mobil baru, kita ikut sedih ya. Atau kita menggunjing dia udah tidur ya, kita masih ngomongin dia dan kita jadi nggak happy sendiri, sementara dia udah asik aja menikmatin Alphardnya ya, Alphard barunya, atau punya kenikmatan yang lain berupa agama atau nikmat jabatan yang lain. Jabatan tetap aja kan, go ahead aja kan. Jadi dengan iri dengki kita ini tidak perlu. Selain itu kan kita itu kan punya penyakit itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau mengutip Hakim itu dulu itu SMS. Kalau di dalam tradisi Islam ada namanya hadis. Itu bahwa hadis itu saya inikan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat dari Abu Hurairah. Jadi Nabi pernah bersabda, iyyakum wal hasad. Jadi hati-hati dengan kalian ya dengan iri dengki. Fa innal hasada itu ya'kulul hasanati. Bahwa iri dengki ini akan memakan kebaikan-kebaikan kita itu kama ta'kulun naru al hatab. Dia ibarat api yang membakar kayu bakar. Jadi pasti ludes. Jadi kebaikan kita ini bisa hilang hanya karena kita iri dan dengki kepada orang lain. Makanya iri dengki itu sebenarnya manusiawi, tapi harus kita kelola lah dengan ilmu. Satu tadi itu bahwa dengan iri dengki nikmat orang lain tetap tidak akan hilang. Kedua, iri dengki itu membuat kita justru sedih sendiri. Kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, kita bisa sedih. Dan tadi itu orang lain menikmatin kenikmatan, kita justru menikmatin kesedihan kita. Padahal sebenarnya kalau kita bersyukur, misalkan ada sahabat saya beli Alphard baru atau Pajero baru, kalau saya senang, ya Allah, kalau engkau bisa memberi karunia kepada saudara saya Alphard baru, berarti engkau mampu juga memberi karunia yang sama dengan saya atau yang lebih. Alhamdulillah ada teman kita atau ikut senang lah. Saya kalau ada teman yang punya satu kenikmatan, saya bilang itu saya alhamdulillah ikut senang. Dengan ikut senang tuh teman juga senang, kita juga senang. Dan itu siapa tahu Allah itu akan mencatat bahwa orang ini bersyukur dan tidak iri dengki
Allah Maha Kuasa untuk memberi kenikmatan yang sama atau bahkan lebih. Nah, ini pengalaman itu ya, kalau ada kawan yang dapat promosi jabatan, ketika senang kadang kita ini akan mendapat bahkan yang lebih, termasuk masalah harta. Cuma masalahnya orang kadang karena tidak punya ilmunya itu ya, ketika ada tetangga punya mobil baru, punya rumah baru, malah sedih. Akhirnya jantungan stroke. Jadi orang iri dengki ini kasihan, ya kasihan. Tapi kalau secara logika tadi tidak bisa diobatin, ya coba lihat di Al-Quran itu ada juga ini, di Al-Quran itu am yahsudunan nas ya, alama atahumullahu min fadli. Apakah manusia itu ya, apakah mereka itu iri dengki kepada orang lain atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka. Ya, kadang itu tadi tetangga punya TV baru, punya mobil baru, atau punya istri yang lebih cantik, ya, tidak boleh kita sedih. Kalau kita iri itu sebenarnya ya dalam kategori orang-orang yang tidak beriman. Ya. Alama atahumullah min fadli. Karena satu kenikmatan yang dikaruniakan kepada hamba itu sebenarnya adalah karunia Allah. Bahkan usaha kita ini sebenarnya tidak ada artinya kalau dia tidak mendapat karunia Allah. Semua keberhasilan manusia itu kadang atas jerih payah orang, atas jerih payahnya, tapi lebih banyak itu atas karunia Allah. Tapi memang manusia itu ya sunnatullahnya harus usaha dulu. Ya contohnya nih, cerita Nabi Ismail. Ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekah, Hajar secara syariat dia harus mondar-mandir dari Bukit Sofa, Marwah, bolak-balik lagi sampai beberapa kali. Yang sekarang diabadikan dalam ritual ibadah haji, bukan sa'i. Tetapi ternyata air Zam-Zam itu keluar justru dari kaki Nabi Ismail. Bayangin, Hajar nyari mondar-mandir dari bukit satu ke bukit lain, itu nggak dapat. Tapi Allah mengeluarkan air justru dari telapak seorang bayi yang baru lahir, yang belum lama lah, masih nyusu. Artinya bahwa, tapi mungkin bisa jadi kalau ibunya itu tadi tidak berusaha, ya juga Allah tidak akan memberi karunia. Banyak juga kan kita usaha pontang-panting, ternyata hasilnya itu kalah dengan warisan atau dapat bagian atau dapat bonus. Ada orang kaya itu kan mendadak kan, banyak juga kan teman-teman kayak gitu. Jadi tidak bisa tuh patokan jerih usaha, tapi ya kita sebagai manusia secara syariat harus melakukan ya, do our best ya, supaya karunia Allah itu juga turun. Tidak bisa kita berpangku tangan hanya mengandalkan karunia ya. Biasanya enggak dikasih juga karena memang syariatnya dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah satu kaum atau satu komunitas sebelum komunitas ini merubah dirinya sendiri. Jadi secara syariat kita juga harus melakukan, harus gerak. Kalau nggak gerak ya, kira-kira itu. Jadi iri dengki harus kita lupakan. Jadi momentum Ramadan ini semoga menjadi satu starting point yang kita biasa masih punya iri dengki ya, kita perbaiki lah, kurangin kemudian kita hilangkan. Itu tadi karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Sehat selalu ya Ustadz ya. Ya terima kasih Mbak. Doa yang sama untuk Mbak Kori dan pemirsa Tagar TV dimanapun. Amin. Tagarian, demikian Jelang Beduk Maghrib bersama Ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.